Rasa cemas kadang hanya merupakan sebuah ilusi belaka. Namun kalau Anda berani melawannya dengan mengambil tindakan, mungkin rasa cemas itu tidak separah yang Anda bayangkan. Ya, masih dalam tema kenapa aku cemas. Dan beberapa saat yang lalu saya juga sempat menanyakan lewat Twitter, kalau Anda cemas, apa sih yang Anda biasa lakukan? Dan berikut adalah komentar dari netizen. Ada Ahda yang mengatakan, cara saya melawan cemas, mengepalkan tangan sambil memejamkan mata dan mengatasinya dengan hati yang tenang. Ada juga Suryani, untuk atasi cemas, aku biasanya tarik nafas yang dalam. Ada juga dari Dino Gobel, mensyukuri bahwa cemas itu ada sebagai warning agar tidak ceroboh. Ya, luar biasa ya, cemas itu justru bisa disyukuri. Ada juga dari Egi, melawan cemas dengan penyerahan diri pada Tuhan. Ya, berikut adalah komentar dari netizen. Nah, malam ini saya ingin memberikan 3 pesan possible bagaimana Anda bisa melawan cemas. Nah, pesan possible yang pertama adalah dengan ketenangan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan nafasnya. Nah, karena di dalam ketenangan ya, di situ pasti ada solusi yang lebih baik lagi. Pesan possible yang kedua, selain ketenangan, yang kedua adalah kedewasaan. Kita harus bisa melihat apa sih arti dari semua ini. Kita harus bisa berusaha mencari solusi, membuat rencana, bukan malah membesar-besarkan masalah. Yang ketiga adalah keikhlasan. Nah, kadang mungkin sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ingatlah, kalau rencana Anda tidak berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan, mungkin rencana Tuhan untuk Anda jauh lebih indah daripada apa yang Anda rencanakan. Ya, baik, sekarang saya ingin memberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya atau juga bercerita. Silakan, ada yang ingin bertanya? Wow, oke. Mungkin saya akan menghampiri pemuda yang satu ini. Silakan. Namanya siapa? Erlangga. Erlangga. Apa kecemasan yang kamu rasakan sekarang? Merasa cemas? Merasa cemas. Merasa cemas. Oke. Mungkin kita bercerita di depan? Yuk, silakan. Oke, Erlangga, jadi apa nih yang kamu cemaskan saat ini? Dengan keadaan saya yang seperti ini, setelah mengalami musibah kemarin. Keadaan seperti apa? Musibah apa yang kamu alami? Kebetulan kapal meledak waktu itu, pada tahun 2014. Oke, dan apa yang terjadi dengan kondisi kamu setelah itu? Kondisinya itu ya, saya terbakar badan saya. Berapa lama waktu itu proses recovery-nya? Itu hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya. Terus, soalnya grade-nya juga lumayan dalam. Grade 2B, 2A. Iya. Apa yang terjadi setelah musibah itu terjadi ke Erlangga? Apakah hidup kamu menjadi berubah? Ya, sebelumnya itu kan saya juga bekerja. Nah, setelah kejadian itu, tentu saja setelah recovery yang cukup makan waktu, sehingga perusahaan juga tidak bisa menunggu gitu kan kedatangan saya lagi, karena setelah 2 bulan keluar dari rumah sakit itu pun, itu saya harus kembali belajar jalan lagi seperti anak bayi. Apakah ada yang membiayai semua pengobatan, perawatan ini? Apakah ada yang bertanggung jawab dan akhirnya memberikan kamu kompensasi untuk bisa membuat kamu lebih baik? Untuk biaya itu pun, kalau saya tanyakan ke pihak rumah sakit juga masih belum tahu siapa yang membiayai. Erlangga, saya yakin mungkin hidup kamu berubah total ya dari sebelum musibah ini terjadi dan sampai sekarang ini. Yeah. Dan tadi ada biaya pengobatan, dari kondisi sampai harus mulai berjalan lagi. Dari segitu banyak kekhawatiran, apa kekhawatiran terbesar kamu? Kekhawatiran terbesarnya ya ke depannya itu bagaimana mengenai ya pekerjaan, entah dengan pasangan hidup gitu kan, dengan keadaan fisik yang seperti ini. Karena ya sangat mengganggu sih untuk hari-hari dengan keadaan fisik seperti
seperti ini. Apa kamu merasa trauma atau apakah itu mengganggu mental kamu? Untuk ledakan sih, untuk ya saya tidak mau tergantung dengan trauma. Saya tidak mau terjebak dengan trauma gitu. Jadi ketika ada kejadian misalnya ada bunyi ledakan, saya lawan. Ketika hati saya deg-degan itu, saya lawan. Saya nggak boleh trauma gitu. Baik Erlangga, kamu yakin nggak bahwa Tuhan kalau mau pakai kita untuk sesuatu, biasanya Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu itu dulu? Yakin nggak? Kira-kira ada keyakinan ke situ nggak? Secara iman saya sih yakin, cuman kadang secara manusiawinya itu kalau lagi menguasai diri, kadang suka bikin down banget gitu. Andai kata suatu saat nanti entah 5 tahun, 10 tahun mendatang, ada orang ngalami hal yang sama dan dia ngedown banget. Lalu andai kata Tuhan izinkan kamu ada di dekat dia dan memotivasi dia, ayo tetap tegar, lanjutkan. Aku juga pernah ngalamin kok. Dan andai kata situasi itu terjadi dan dia dibangkitkan, dia merasa semangat kembali, kamu merasa hidup kamu berharga nggak? Sampai bisa membagi motivasi bagi orang lain. Iya. Oke. Berharga. Karena gini, kata-kata yang keluar dari mulutnya kepada orang yang juga mengalami hal yang sama, dibanding kata-kata itu keluar dari saya, beda loh powernya. Pasti beda. Karena kan saya nggak ngalami. Saya melihat begini Erlangga, saya melihat visi ke depan. Kamu akan menjadi penolong bagi banyak orang yang kasusnya serupa. Kamu harus tetap bertahan demi orang-orang yang akan kamu ringankan bebannya. Kamu berkenan nggak untuk bertahan demi mereka? Berkenan. Berkenan ya? Iya. Suatu saat nanti bisa jadi dia jadi motivator loh. Amin, setuju? Amin. Bisa jadi. Ya. Kami sangat yakin ya, kamu juga bisa melalui semuanya ini dan bisa bermanfaat bagi banyak orang, oke? Seberapa banyak di sini yang mendukung Erlangga? Ada yang mendukung nggak? Wow, kami semua mendukungmu. Terima kasih. Iya. Ya. Memang bukan sesuatu yang mudah ya Erlangga, ya, tapi harus kita ikhlaskan. Ya. Baru kita bisa move on, ya. Baik. Itu mungkin Pak James ada tambahan karena masih muda sebenarnya. Yes. Kecemasan pun kita perlu fokus, ya. Mana yang mau dicemaskan, ya. Yang tidak bisa kita kontrol, mencemaskan juga percuma. Yang kita fokus apa yang bisa kita handle, ya. Jadi buat saya, untuk Anda, prioritas pertama adalah menyembuhkan diri dulu. Karena kalau Anda sudah rasa sembuh secara fisik, ya, lebih kuat, otomatis mental pun akan kuat, ya. Satu. Kedua adalah ingat tadi Pak Dedi nasihati, ya, semua terjadi ada alasannya. Bisa jadi Anda akan digunakan Tuhan secara luar biasa untuk bantu orang lain. Maka dari itu mempersiapkan diri untuk hal itu. Salah satu contoh adalah misalnya nih, melalui kesaksian Anda menguatkan orang lain. Yes. Jadi siapkan cerita Anda sehingga kelak kalau satu hari ditanyakan, kesaksian Anda justru bukan kesaksian keluhan, tapi kesaksian yang menguatkan orang lain. Jadi kalau Anda fokus ke hal yang positif ke depan, ya lebih gampang kita melangkah ke depan. Ya, jadi ada dua pesan buat saya, ada dari saya buat Anda. Terima kasih. Iya. Erlangga, jadi setelah mendengar masukan, apa yang akan kamu lakukan? Tetap optimis dan tetap berusaha untuk kedepannya dan tetap percaya pada apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Erlangga. Dan salah satu contoh juga buat kita semua ya. Kalau Erlangga saja bisa, kita semua pasti bisa. Bersama kita bisa.